Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesi ke-7 bagi rekan-rekan mahasiswa kelas mata kuliah hukum asuransi. Dan sesi ke-7 ini akan saya manfaatkan untuk mereview materi-materi terdahulu dari mulai sesi ke-7 sampai dengan ke-6. Sesi ke-1 kemarin kita sudah sempat berbincang-bincang tentang kontrak kuliah, lalu di sesi kedua tentang pengenalan istilah asuransi secara umum. Sesi ketiga kita bicara tentang asuransi dalam beberapa perspektif. Lalu di sesi keempat sejarah dan konsep dasar asuransi, dan di sesi kelima itu tentang klasifikasi dan fungsi asuransi. Minggu kemarin kita bahas tentang landasan hukum asuransi di Indonesia. Baik, jika kita kembali lagi membahas tentang konsep dasar asuransi, selain Anda juga masih bisa menyimak video saya di sesi terdahulu, di sini saya sedikit mengutarakan lagi tentang konsep dasar itu. Bahwa konsep dasar asuransi itu bermula dari upaya mengumpulkan sejumlah dana atau iuran yang relatif kecil dalam suatu kelompok komunitas tertentu yang fungsinya sebagai dana cadangan untuk diberikan kepada anggota kelompok komunitas dimaksud dalam hal yang bersangkutan mengalami musibah. Nah, santunan dana tersebut atau dana yang terkumpul tersebut yang selanjutnya diberikan kepada salah satu anggota kelompok komunitas yang mengalami musibah, itu awalnya bertujuan hanya sebagai wujud toleransi antar sesama untuk mempererat ikatan batin antar anggota kelompok dalam satu komunitas tertentu. Saling peduli satu sama lain, saling tolong-menolong dalam meringankan beban akibat musibah yang terjadi, dan dilakukan secara gotong royong. Maksud dilakukan secara gotong royong itu adalah kumpulan dana atau kumpulan iuran dari beberapa orang dalam satu komunitas. Dan ternyata cara ini sangat efektif, bukan saja dalam hal mempererat ikatan batin, akan tetapi juga berhasil meringankan beban bagi yang mengalami musibah. Jadi pada kenyataannya si orang yang mendapatkan musibah tersebut itu merasa terbantu sekali oleh santunan tersebut secara real gitu. Karena memang yang dibantunya adalah real, adalah beban finansial yang dihadapi oleh orang yang menghadapi musibah. Nah, dari konsep dasar dalam ruang lingkup komunitas yang relatif kecil, lama-kelamaan menjadi berkembang. Karena dua hal. Pertama, dana yang terkumpul itu tidak cukup memadai untuk didistribusikan apabila jumlah anggota komunitas yang mengalami musibah itu relatif lebih banyak. Begitu. Jadi kalau orang yang menghadapi musibah atau yang
terkena musibahnya relatif sedikit, masih bisa diantisipasi dengan iuran yang terkumpul. Akan tetapi jika jumlah yang mengalami musibah cenderung lebih banyak, maka cenderung pula dana yang terkumpul itu tidak mencukupi atau tidak memadai atau tidak sepadan dengan beban finansial yang dihadapi oleh para korban musibah ini. Nah, sehingga opsinya atau solusi terhadap hal tersebut terdapat dua opsi. Yang pertama, menaikkan nilai iurannya atau menambah jumlah keanggotaannya. Realistis kan? Jadi apabila dana yang terkumpul tidak cukup memadai akibat jumlah anggota komunitas yang menghadapi musibahnya lebih banyak, maka solusinya ada dua, menaikkan iuran atau menambah jumlah kepesertaan sehingga kumpulan dana yang terhimpun menjadi lebih banyak dan menjadi solusi agar dananya memadai untuk didistribusikan. Lalu hal kedua, ternyata untuk mengelola keuangan itu tidak mudah. Untuk mengelola keuangan yang terhimpun dari dana suatu komunitas tertentu itu tidak mudah. Membutuhkan pengelolaan keuangan yang baik dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Berkaitan dengan hal finansial sangat sensitif. Anda tentu juga menyadari itu dan mungkin juga mengalami bahwa kalau hal-hal berkaitan dengan finansial maka sangat sensitif sekali bagi orang-orang yang memperhatikannya. Bisa terjadi muncul beberapa pemikiran-pemikiran, kecurigaan-kecurigaan atau sakwa sangka hal mungkin yang negatif justru yang akan sangat berkembang secara liar. Nah, hal demikian tentu saja untuk mengelola uang ini membutuhkan personil yang memang khusus mengelola itu secara terukur dengan sistem pengelolaan atau manajerial yang profesional. Lalu gimana solusinya? Solusinya mau tidak mau, komunitas tersebut mengangkat seseorang yang tugasnya memang khusus mengelola dana tersebut. Nah, kalau sudah kaitannya dengan mengangkat seseorang untuk mengelola secara khusus, maka di situ muncul beban yang harus dibayar oleh komunitas tersebut untuk membayar orang yang dimaksud itu yang mempunyai kemampuan atau keterampilan mengelola dana. Sehingga bahwa manajerial terhadap pengelolaan tersebut bisa dipertanggungjawabkan dengan baik karena memenuhi unsur-unsur yang seharusnya ada di dalam manajerial atau sistem keuangan yang dikelola. Jadi itu bahwa dari konsep dasar ruang lingkup komunitas yang relatif kecil berkembanglah akibat dari kendala-kendala yang dihadapi. Pertama, akibat dananya ternyata akhirnya tidak memadai jika orang yang mengalami musibah relatif lebih banyak. Lalu yang kedua, muncul kecurigaan-kecurigaan atas pengelolaan uang. Benar nggak uang ini dikelola dengan baik? Betul tidak uang ini dikelola secara amanah? Dan ini akibat dari pengelolaan uang yang mungkin sudah mulai berkembang, tidak hanya mengelola uang yang jumlahnya hanya sedikit dan itu mungkin hanya bisa cukup dilihat dan oh ternyata uang yang masuk sekian, uang yang keluar sekian. Berbeda dengan kalau jumlah uang yang terkumpulnya relatif lebih besar, nah itu membutuhkan pengelolaan yang lebih profesional tentu saja. Nah, konsep dasar ini tidak hanya berkembang secara ruang lingkup wilayah,
dan juga jumlah keanggotaan atau jumlah kepesertaan. Akan tetapi juga berkembang secara konsep pemikiran. Maksud saya, yang semula bermuara pada konsep sebagai perwujudan toleransi, saling tolong-menolong, dan gotong royong, kini berkembang menjadi konsep meminimalisir risiko yang seharusnya dihadapi oleh seseorang eh, menjadi dihadapi secara bergotong royong. Jadi risiko yang seharusnya ditanggung oleh seseorang, tentu saja kalau saya berbicara tentang risiko, maka yang saya maksud adalah risiko beban finansial yang seharusnya dihadapi oleh seseorang, maka kini dihadapi oleh bersama-sama secara bergotong royong. Sehingga bagi seseorang yang menghadapi musibah, itu diringankan secara beban finansial. Bahkan seiring perkembangannya, peradaban konsep ini sudah berubah menjadi solusi pemecah risiko karena risiko finansial seseorang atau satu pihak menjadi tanggungan secara gotong royong. Jadi sekarang tidak lagi hanya menjadi media, tetapi juga menjadi solusi pemecah risiko. Pemecah risiko di sini saya maksudkan bahwa risiko yang tadinya besar sekarang dipecah menjadi kecil-kecil dan itu menjadi beban secara gotong royong. Itu yang saya maksud menjadi pemecah risiko. Nah, berkembanglah lembaga-lembaga pengelola asuransi ini atau lembaga pengelola konsep ini yang semula hanya dikelola oleh negara, saking besarnya maka negara ikut ambil bagian mengelola, dan negara kita pun saat itu tidak semata-mata mendirikan sebuah perusahaan yang atau sebuah lembaga untuk mengelola asuransi. Nah, itu pun negara kita mengambil beberapa perusahaan asuransi peninggalan Hindia Belanda. Jadi ada beberapa perusahaan asuransi yang memang sudah bergerak di bidang asuransi, akhirnya menjadi dinasionalisasi dan dikelola oleh negara. Juga tidak hanya berupa perusahaan, tetapi juga berupa perkumpulan atau paguyuban komunitas tertentu. Nah, selain itu, kini swasta pun ikut berperan dalam pengelolaan asuransi dengan kriteria-kriteria tertentu, seperti yang dipersyaratkan contohnya di dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 yang di ayat 1 berbunyi bahwa bentuk badan hukum penyelenggara usaha perasuransian adalah perseroan terbatas, koperasi, dan usaha bersama yang tidak ada pada saat yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan. Jadi satu hal untuk usaha bersama itu diperbolehkan, yang penting bahwa dia itu telah ada sebelumnya. Jadi kalau kita sekarang berusaha memperoleh perizinan bidang usaha perasuransian, maka hanya ada dua opsi, berbentuk perseroan terbatas atau koperasi. Baik. Jika kita bicara setelah tadi berbicara tentang konsep dasar, maka sekarang kita bicara tentang pengertian asuransi sendiri secara umum. Maka dalam kacamata awam kita akan melihat bahwa asuransi itu adalah upaya seseorang dalam rangka melakukan upaya-upaya yang berkaitan dengan risiko yang mungkin saja bisa dia hadapi, tetapi secara finansial risikonya bisa diambil alih oleh pihak ketiga, dalam hal ini perusahaan asuransi. Nah, untuk itu kita juga bisa memantau atau bisa meninjau asuransi, pengertian asuransi dalam perspektif ekonomi tentu saja. Nah, asuransi dalam perspektif ekonomi adalah salah satu cara yang paling ekonomis untuk mengurangi kerugian yang mungkin dihadapi oleh seseorang atau suatu unit badan usaha dengan membayar sejumlah premi yang relatif kecil dan akan memperoleh hasil
yang besar berupa perlindungan terhadap kerugian finansial yang mungkin dialami dari timbulnya suatu risiko. Ini dalam perspektif ekonomi. Nah, sekarang kita bandingkan dengan pengertian asuransi yang terdapat di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014, di mana dalam angka 1 menyebutkan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk, ya, ini seperti kita bahas, A. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya sesuatu peristiwa yang tidak pasti. Dan B. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Nah, ada perkembangan pengertian atau definisi asuransi sesuai dengan perkembangan peradabannya. Bahwa yang sebelumnya asuransi dengan konsep tolong-menolong, saling toleransi, dan bergotong royong, ini tidak hanya itu, akan tetapi juga dana yang terkumpul dari para peserta asuransi itu juga dijadikan sebagai kumpulan modal yang dapat diinvestasikan atau ditambung dengan instrumen tabungan atau instrumen investasi. Nah, itu sangat jelas sekali tergambar di dalam poin B tadi yang saya sebutkan. Saya tampilkan sharing melihat perbedaan yang atau perkembangan yang sangat signifikan dalam di kalimat hasil pengelolaan dana. Nah, ini mengisyaratkan bahwa dana yang terkumpul dari masyarakat yang dikelola oleh perusahaan asuransi itu juga diinvestasikan atau dikelola dananya bisa berupa pengelolaan secara mandiri oleh perusahaan asuransi tersebut atau bisa juga menggunakan instrumen investasi. Jadi disinilah perkembangan konsep pemikirannya bahwa kalau dulu uang yang terkumpul saja yang dikelola tanpa dilakukan pengembangan, lalu mungkin juga terambil oleh biaya-biaya pengelolaan yang tadi kita seperti sudah bicarakan bahwa untuk mengelola uang ini kita perlu mengangkat seseorang yang mempunyai kapasitas yang memadai untuk pengelolaan uang secara lebih baik dengan manajerial yang baik. Tentu saja kita harus mengangkat seseorang yang mempunyai kapabilitas itu dengan beban gaji yang harus dibayar tentu saja. Nah, di sini terlihat perkembangannya. Terlepas dari kontroversial, banyak yang berpikir bahwa di sini kebanyakan kesulitan keuangan sebuah perusahaan asuransi manakala dia melakukan investasi terhadap dana yang terkumpul, akan tetapi itu tidak bisa menghasilkan return atau hasil yang optimal. Bukan keuntungan yang didapat, bahkan mungkin saja justru malah kerugian yang didapat. Belum lagi jika terkait itu dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan pidana korupsi atau penggelapan uang dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa juga kita
menilai sistem keuangan itu menjadi tidak baik manakala itu dikelola oleh pihak ketiga, karena kemungkinannya bisa nilai investasinya tidak seperti yang diharapkan, atau ada hal lain yang berkaitan dengan pidana, kegelapan atau korupsi, kalau itu berkaitan dengan hal-hal pidana korupsi tentu saja. Baik saudara-saudara, kita tadi sudah juga kembali mengulang tentang definisi asuransi dalam perspektif hukum. Lalu sedikit juga saya akan mengulang kembali pertemuan sebelumnya. Saya yakin Anda masih hangat betul ingatannya tentang ini, bahwa secara hukum landasan asuransi di Indonesia itu ada dua, kita bagi dua kelompok. Yang pertama, landasan hukum yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang itu terdapat di dalam buku 1 bab 9 tentang asuransi pada umumnya, buku 1 bab 10 tentang asuransi kebakaran, pertanian, dan asuransi jiwa, lalu buku 2 bab 9 tentang asuransi laut, asuransi bahaya perbudakan, lalu buku kedua bab 10 tentang asuransi pengangkutan darat, sungai dan perairan. Sedangkan yang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu ada terdapat di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 64 tentang dana pertanggungan kecelakaan wajib penumpang, lalu yang kedua di Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan, lalu di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 92 tentang usaha perasuransian yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Nah, selain itu juga ada yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1774 yang berbunyi suatu persetujuan untung-untungan ialah suatu perbuatan yang hasilnya yaitu mengenai untung ruginya baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak tergantung pada suatu kejadian yang belum pasti. Nah, demikianlah persetujuan pertanggungan, bunga cagak hidup, perjudian dan pertaruhan. Persetujuan yang pertama atau persetujuan pertanggungan yang saya beri warna biru ini, itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Jadi tentang persetujuan ini maka dia membedakannya atau mengaturnya secara khusus di dalam Kitab Hukum Dagang. Kenapa demikian? Karena kata untung-untungan jika dikaitkan dengan konsep asuransi maka sama sekali tidak tepat kata untung-untungan di situ. Kemarin sudah saya bahas bahwa jika terjadi risiko terhadap seseorang, contoh kata misalkan Anda mahasiswa UBP adalah salah satu nasabah atau peserta asuransi kecelakaan yang dikelola oleh Bumi Putra Muda, ya, jenis asuransinya adalah asuransi kecelakaan, maka apabila terjadi kecelakaan kepada Anda, itu biaya atas perawatan akibat risiko kecelakaan yang Anda alami itu akan dibiayai oleh perusahaan asuransi Bumi Putra Muda dalam hal ini. Tentu saja dalam batasan biaya maksimum yang sudah ditetapkan, disesuaikan dengan nilai preminya. Dan itu sama sekali bukan untung buat Anda yang mengalami kecelakaan, itu adalah sebuah kerugian, sebuah risiko, dan buat perusahaan asuransi juga itu adalah sebuah risiko bahwa mereka punya tanggung jawab untuk membayar biaya-biaya perawatan, pengobatan yang seharusnya menjadi beban finansial Anda sebagai orang yang mengalami kecelakaan.
Tidak ada yang berkata bahwa untung atas kejadian ini. Dan resiko ini sama sekali tidak diharapkan baik oleh Anda sebagai peserta asuransi, juga oleh perusahaan asuransi itu sendiri. Saya kira review materi kali ini, jika masih dirasa kurang, Anda boleh seperti biasa, Anda boleh bertanya di kolom komentar, atau Anda juga bisa bertanya atau diskusi di WA Group mata kuliah asuransi. Terima kasih. Selamat menghadapi ujian tengah semester. Itu adalah evaluasi sejauh mana Anda belajar, telah memahami materi-materi yang disampaikan sejak sesi pertama sampai saat ini. Dan tetap jaga kesehatan, tetap santai, tapi tetap serius menghadapi materi-materi yang sedang kita pelajari. Sekali lagi, jangan banyak mengeluh. Saya tidak memaksa Anda untuk masuk di acara streaming, live streaming saya, karena selain di live streaming juga tetap saya merekam video streaming saya, lalu saya upload di YouTube saya. Yang penting, yang perlu Anda ingat, jangan lupa absensi di Buana Online Course atau e-learning at ubpkarawang.ac.id. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.